Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Salisha Nabila dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut bergabung dengan kelas hukum kawasan dan perbandingan hukum. Kali ini akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan pemerintahan di negara Chile untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita memulai dengan introduction tentang negara Chile. Sebenarnya negara Chile itu seperti apa sih, di mana dan apa bahasa yang digunakan? Yang pertama saya tunjukkan mengenai letak dari Chile sendiri. Jadi Chile sendiri adalah sebuah negara yang berlokasi di bagian barat Amerika Selatan seperti yang sudah tertera di gambar sebelumnya, dan juga memiliki jarak sekitar 2.700 mil atau sekitar 4.300 km dari perbatasannya dengan Peru. Chile sendiri berbatasan dengan beberapa negara, yakni dengan Peru dan Bolivia di utara, dengan Argentina di timur, dengan Samudra Pasifik di bagian barat, dan juga bahasa resmi yang digunakan oleh Chile adalah bahasa Spanyol. Mayoritas penduduk di Chile beragama Katolik Roma, dan juga membahas mengenai perekonomian di Chile. Jadi Chile sendiri sama seperti bangsa Amerika Latin lainnya yang kaya akan sumber daya alam, sama seperti dengan Indonesia. Namun perbedaannya adalah Chile juga mengembangkan manufaktur mereka. Jadi mereka nggak cuman mereka tidak hanya mengandalkan natural resources, tapi mereka juga mengandalkan di sektor manufaktur. Dan perekonomian Chile sendiri, walaupun negaranya cenderung ke sosialis, namun perekonomian di Chile sendiri market based ekonomi, yakni perekonomian pasar. Kita lanjut ke keluarga hukum. Chile sendiri menganut sistem hukum civil law, sama seperti Indonesia, yakni sistem hukum yang bersumber dari negara-negara Eropa Barat. Civil law sendiri merupakan sistem hukum yang paling banyak dianut oleh negara-negara dunia, dengan pengaplikasian yang berbeda-beda di sekitar 150 negara. Lalu kita berlanjut ke sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan di Chile, dia memiliki bentuk pemerintahan republik, sehingga negara tersebut dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahannya terorganisir menjadi unitarian state, jadi menjadi mengikuti pusat. Namun Chile sendiri kan memiliki 13 bagian negara. Administrasi dari 13 bagian negara tersebut diatur sendiri-sendiri oleh tiap-tiap bagian negara melalui sistem desentralisasi. Lembaga-lembaga di pemerintahan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif atau judicial branch. Pemerintahan dan administrasi negara merupakan tanggung jawab presiden. Presiden berperan sebagai kepala negara, merangkap juga sebagai kepala pemerintahan seperti di Indonesia. Chile juga memiliki lembaga pemerintahan lainnya di luar tiga lembaga utama yang sudah saya sebutkan tadi, yakni ada Bank Sentral atau Central Bank yang berperan di bidang kebijakan moneter dan keuangan negara, dan juga Office of General Comptroller of the Republic yang berperan sebagai pengawas peran eksekutif, dan juga ada lembaga-lembaga lainnya yang secara natural juga termasuk dari bagian pemerintahan seperti the Constitutional Court atau pengadilan, the Office of the Attorney General, the National Security Council, dan the municipalities atau pemerintahan daerah, mengingat tadi Chile juga menerapkan sistem desentralisasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian utama dari pemerintahan Chile. Yang pertama membahas mengenai legislatif. Lembaga legislatif di Chile menerapkan sistem bikameral,
yakni menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen yang terdiri dari the Chamber of Deputies dan Senat. Tiap bagian dipilih melalui pemilihan yang sama dengan presiden. Jadi melalui periode dan pemilu yang sama dengan presiden, 120 anggota dari The Chamber of Deputies dipilih melalui pemilihan langsung dan menjabat selama 4 tahun. Syarat untuk menjadi The Chamber of Deputies adalah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, telah menyelesaikan secondary education dan bertempat tinggal di distrik di mana ia mencalonkan diri. Dan juga 38 anggota Senat dipilih melalui pemilihan langsung untuk masa jabatan selama 8 tahun yang dapat diperbarui setiap 4 tahun sekali. Untuk menjadi senator, individu sekurang-kurangnya berumur 35 tahun dan telah menyelesaikan secondary education. Lalu yang kedua membahas mengenai eksekutif, yakni presiden. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden yang memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan tidak bisa dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya. Jadi hanya terbatas 4 tahun saja. Presiden berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan merupakan warga negara Chile. Kekuasaan presiden meliputi pembuatan undang-undang, mengawasi lembaga yudikatif, dan kekuasaan untuk mengadakan session of Congress atau plebiscit. Yang ketiga, yudikatif. Pengadilan di Chile menangani perihal sipil dan pidana, perdata dan pidana. Supreme Court atau Mahkamah Agung terdiri dari 21 menteri yang ditunjuk oleh presiden dan 5 nominasi yang diajukan oleh pengadilan. 5 anggota dari pengadilan ini haruslah seorang pengacara yang memiliki pengalaman di luar kelembagaan ini sekurang-kurangnya 15 tahun dan hakim pengadilan dipilih oleh presiden. Batas umur dari seorang hakim ditentukan maksimal adalah 75 tahun. Perihal mengenai konstitusi di Chile diatur oleh yang namanya The Constitutional Tribunal yang berjumlah 10 anggota. 3 diantaranya ditunjuk oleh presiden dan 4 diantaranya dipilih oleh Kongres Nasional dan 3 sisanya dipilih oleh Mahkamah Agung. Tiap anggota berhak mendapatkan masa jabatan maksimal 9 tahun dengan pembaharuan setiap 3 tahun. Keanggotaan tribunal ini tidak bisa dicabut kecuali anggotanya telah meninggal dunia dan sudah mencapai umur 75 tahun. Lalu kita lanjut ke struktur dan hierarki perundang-undangan. Jadi untuk hierarki perundang-undangan sendiri, Chile mempunyai tiga macam undang-undang. Chile diatur oleh sebuah hierarki norma, yakni konstitusi, kalau di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar, dan di bawah Undang-Undang Dasar itu terdapat aturan-aturan yang harus mengikuti konstitusi. Contohnya ada Institutional Act, Special Act, dan juga Ordinary Act. Lalu kita berlanjut ke sejarah hukum. Jadi di sini saya hendak menjelaskan mengenai secara singkat mengenai sistem hukum dan konstitusi di Chile. Chile sendiri merdeka dari Spanyol pada tanggal 5 April 1818 dan oleh karena ia merdeka dari negara Spanyol yang menerapkan civil law, maka diterapkan asas konkordansi sehingga Chile juga menerapkan sistem hukum civil law. Lalu pada tahun 1829, gerakan konservatif yang dipimpin oleh Diego Portales berhasil mengambil alih kontrol atas negara. Portales menjadi de facto ruler dan juga yang pertama merumuskan konstitusi di Chile. Nah, pada saat itu konstitusinya menciptakan pemerintahan pusat yang kuat dan juga didominasi oleh peran eksekutif. Lalu selanjutnya, konstitusi selanjutnya diadopsi oleh Chile pada tahun 1925 di tengah ketidakstabilan dan kekacauan akibat Perang Dunia Pertama. Banyak partai-partai politik baru yang bermunculan dan juga membawa idealisme-idealisme baru dan pemahaman baru untuk diterapkan di negara Chile. Nah, pada saat itu, tahun 1925, pada waktu yang sama, mulai tumbuh paham liberal klasik dan demokrasi yang sebenarnya sudah dimulai oleh para pendahulu dan
dibawa kembali oleh masyarakat Chile. Lain terdapat banyak perubahan yang bersifat baik dan juga signifikan yang berkisar pada aspek HAM, kelembagaan, dan kepentingan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kritik, saran, dan sebagainya eh, bisa dikirim melalui email maupun komentar di bawah. Terima kasih.